Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Sela Gustirani, dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan kali ini, untuk episode kali ini kita bakal membahas nggak jauh-jauh dari media sosial. Dan juga kita ngebahas dengan psikiater yang kayaknya aktif di media sosial ya. Dr. Bayu Aryatama, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Gimana dokter, kabarnya hari ini? Sehat, dokter Sela gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dokter. Alhamdulillah. Masih aktif media sosial? Masih. Masih ya, masih harus rajin nih. Kan kita moods. Moods. Nah, ini yang mau kita bahas nih tentang moods, katanya mutual friends di dunia maya ya dok ya. Kita bakal kupas tuntas dengan dokter Bayu. Oke dok, jadi ini judulnya nih ya dok, biar saya bacain lengkap. Gimana? Perlu nggak punya moods di media sosial dan bikin menti nggak sih? Ya. Ini kayaknya judulnya anak muda sekali. Gen Z sekali. Gen Z sekali, cocok nih dengan dokter Bayu. Jadi saya masih kelahiran 2001 soalnya. Oh gitu ya. Gen Z ya berarti. Gen Z. Oke, jadi saya nggak salah, kami nggak salah mengundang. Enggak, 23 tahun kan berarti tahun ini ya. Oke, percaya. Jadi dok, ini karena saya sendiri nih, karena anak milenial ya dok ya. Kita milenial Gen Z ya. Gen Z. Kurang kenal sama istilah moods nih dokter. Jadi boleh nggak dijelasin sedikit nih sebelum kita ngomong panjang lebar, apa itu moods di media sosial dan kenapa istilah ini populer di kalangan? Oke, kita harus samain dulu nih moods nih, moods gimana tulisannya nih? Moods, MOOTS. MOOTS, baik ya. Sekarang banyak kiasan-kiasan ya, istilah-istilah, lebih tepatnya singkatan-singkatan ya. Tapi ya zaman dulu juga banyak sih ya. Banyak ya dok? Banyak juga kan. Moods, jadi moods itu memang dulunya sempet juga ada MOFO orang bilangnya. MUFO, mutual friends. Gitu ya kan. Mutual followers. Nah itu dulu. Tapi sekarang disingkat lagi jadi moods, MOOTS ya. Mutualan lah gitu artinya. Jadi dia kita follow, terus di follow balik. Nah terus ada juga moods itu yang dibilang kalau di satu komunitas, misalnya yang hobinya sama nih, game misalnya. Betul, game apa ya, game yang Gen Z. Kalau saya bilang Harvest Moon kan ketahuan umurnya kan. Enggak zamannya lagi. Nah itu bukan. Mobile Legend. Iya, mobile ya. Untuk ingat kan. Makanya berarti nggak lupa riset dong. Mobile Legend kan. Jadi tuh dia punya moods teman-teman di dalam satu komunitas itu yang hobinya sama, kesukaannya sama, bisa ke ngefans, fanbase. Nah itu juga biasa dibilang moods juga tuh. Lebih spesifiknya gitu. Ke situ ya dok. Nah iya benar, ke suatu girl band atau boy band itu juga ada tuh. Fanbase. Apa ya? Korea, K-pop. Betul. Jadi mereka tersatu karena satu kesukaan. Benar. Ya kan? Jadi kayak kumpulan orang yang punya satu kesamaan gitu. Betul. Ya. Bisa di WhatsApp, Instagram ya. Apalagi sekarang ya. Twitter ya, terus banyak memang tidak sesuai umur. Jadi banyak medsos yang sekarang tuh yang kita tahu paling kan IG, Twitter, TikTok, WhatsApp ya kan. Jadi teman ya, komunitas lebih tepatnya. Makanya sekarang sangat viral ya dokter ya. Karena kan dunia sekarang tuh dunia fanbase. Dari dulu ada. Sebenarnya dulu ada. Saya nggak tahu sih. Dengar cerita dari orang tuh. Gitu dari orang dulu. Kalau saya nggak tahu Gen Z kan, kelahiran 2001 ya. Benar. Itu jadi kalau dulu tuh katanya kan tetap ada juga gitu tuh. Tapi kan tidak banyak interaksinya susah kan, karena harus segampang sekarang offline. Nah sekarang kan gampang tuh tahu orang segala macam. Kita bisa dapat teman gampang ya, kita cari orang yang kesukaannya sama bisa seperti itu ya. Ini kok mirip-mirip nih gitu. Bahkan kemarin saya ada lihat satu grup moods itu yang satu zodiak. Seru ya. Dari satu zodiak juga bisa buat moods ya. Seru kan. Nah, jadi ini jadi menarik nih. Jadi kenapa ya kira-kira kok sekarang itu jadi lebih apa ya dokter? Lebih booming, lebih viral dan orang merasa perlu memiliki moods ini, Dok.
Sebenarnya bukan merasa perlu ya, tapi Mm-mm. terkadang tadi misalnya saya suka lari ya, sedang suka lari ya, Oke oke. seringnya sukanya serunya cari yang hobinya sama ya, jadi bisa Ah, bahas kapan tentang lari di kesukaannya. Iya mana iya. ya, kesukaan-kesukaannya kan, sepatu Mm-mm. apa lagi yang baru, lari Oke. di mana Kayaknya gitu saya ya. ada ngobrol sama teman dokter sih kalau gini. Saya disindir tadi Iya, kayaknya ya. Saya nonton juga nonton videonya ya. ya. Oke. Betul. Nah, seperti Mmm, itu tuh. jadi sebenarnya, bukan merasa perlu ya, Dok, tapi, berarti, ada banyak manfaatnya juga ya, Banyak Dok, ya? manfaat Mhm kalau mhm. kita secara positif Oke. seperti itu. Karena kan ya namanya jumpa dengan orang yang mungkin kita nggak tahu aslinya siapa. Kan Iya banyak nickname-nickname ya. iya bener. Namanya A tapi jadi D Siapa di situ. gitu. Nah, seperti itu Kadang-kadang ya. gender juga enggak Nah, betul. Buatnya male, ternyata female iya, gitu. bener bener. Banyak loh gitu. Dan Dok, dengan dokter Hmm. sudah sampaikan tadi, kita nggak kenal nih sama siapa Mhm. aja dalam komunitas itu. Jadi kok sebagian orang malah merasa lebih nyaman curhat, sharing, atau apapun itulah ke orang yang Setuju. tidak dikenal ini. Kenapa? Karena dia merasa akhirnya dia tidak dijudge dengan hal Mmm, itu. Dia nggak tahu siapa, iya, dia namanya bahkan pun nama dia palsu, kan nama yang dia kenal palsu, tapi mhm, mereka ngomong nyambung. Karena iya, tadi sudah di satu base yang sama ya, sama, yang kesukaannya sama, iya hobinya iya. sama, mungkin sifat-sifatnya juga sepertinya sama nih. Jadi kita mutualannya gitu. Oh, Jadi ngomong kan nyambung tuh ya. mhm mhm, Kan kalau dulu susah ya, kita harus ngomong dulu, oh nyambung nih. iya, Nah kalau sekarang kan gampang, tinggal nggak nyambung, unblock, block ya kan. iya. Nah gitu ya. Jadi lebih gampang ya menghapus, kalau nggak cocok hapus, Nah iya unfollow, segala macam. bener. Oke, jadi Setuju. kayaknya nggak ada apa beban moral gitu kalau harus Mm-mm. memutus pertemanan. Setuju. Dan berarti apakah ada kemungkinan Mm-mm. orang-orang yang lebih nyaman apa ya punya moods ini Mm-mm. kesulitan mengalami sosialisasi di dunia nyata nih dok? Ya, bisa jadi ya Hmm. karena dia sudah terbiasa dengan apa namanya berteman atau Hmm. bermutual dengan teman-teman yang dia tidak kenal, dia Mm-mm. ngobrol apa aja, dia ngomong apa aja bisa terserah dia Iya iya gitu ya. benar-benar. Akhirnya di sosial mungkin menarik diri, tadi ya MTB tadi ya, Iya mentally jadi mental. breakdown ya tadi ya. Singkatan itu ya, Iya. tapi ya biasa Terima aja kasih ya. dokter sudah menjelaskan pada Mentally gen breakdown tadi milenial ini. MTB ya. Iya anak-anak sekarang tuh gitu, tapi kita harus ngerti, kita harus paham, kita harus ikutin. Kenapa? Karena memang ya itu kan eh profesi kita ya. Iya, Profesi untuk kita kan tidak. menggapai mereka Nah gitu ya iya, dok ya. karena kalau kita nggak nyambung ngomong sama mereka, Mereka mereka juga nggak ogah mau ya. tuh, benar. Mereka ngerasa Nggak bisa ngerti, nih, dokter nih nggak ngerti sama aja kayak apa, ngomong mamaku. sama Nah gitu, jadi memang kita seumuran tetap. sama mamaku ini Oh ternyata. enggak, saya 2001 tetap Pak. Jadi apa ya kita perlu ilmu ini juga untuk menggapai karena banyaknya remaja sekarang yang mengalami masalah-masalah Setuju, mental. benar. Ya, dok. Jadi karena tadi ya, yang kita bilang tadi, tiba-tiba dia unfollow ya, unfollow temennya karena ngerasa nggak cocok nih. Nah, oke Atau oke. kemarin dia sukanya Linkin Park, sekarang kok sukanya Limp Bizkit Ganti, gitu ya, kok ganti? ganti Akhirnya tadi ketahuan ya bandnya jadul ya. tanpa perlu saya sebut ini ya. Alam bawah sadar. Jadi Nah, jadi ketika dia memutus, kan yang satu orang, yang satu lagi juga masih ngerasa aku masih cocok. Tapi kok Iya. dia akhirnya main TV tadi, mentally breakdown tadi ya, dia nggak apa sih kayak gini, nyari lagi teman kan ya memang mudah, tapi kan ada rasa kehilangan itu kan pasti ya. Nah, untuk cerita ke yang lain mungkin dia jadinya malu, apalagi secara langsung sosial tadi yang yang dokter saya bilang. kenal gitu ya, lihat secara fisik langsung Benar. nyata. Dan bisa jadi negatifnya ini bahkan itu tadi ya dok. Jadi apa kan kita punya apa ada di dalam psikiatri itu menilai seseorang bisa nggak mempertahankan suatu hubungan. Nah kalau orang-orang dengan moods ini tadi kayak dokter bilang, saya nggak ngefans lagi sama ini, saya putuskan hubungan. Saya nggak cocok sama teman ini, saya Setuju. putuskan hubungan. Ada nggak itu berarti orang-orang yang tidak bisa cepat bosan, tidak bisa mempertahankan hubungan dengan orang lain. Ya gitu. memang seiring majunya zaman, seiring majunya teknologi kan, memang hal-hal tersebut itu akhirnya teradaptasi. Ya memang
itulah yang harus kita hadapi. Iya. Mungkin kepada adik-adik kita, anak-anak kita, itu yang memang harus kita hadapi nih. Gak bisa kita tolak. Saya dulu. Gak bisa lagi pakai bahasa itu ya. Susah ya kan. Dulu juga ada dinosaurus mah. Dia jawab gitu. Benar. Susah. Nah jadi ya sama-sama lah untuk mau berkembang. Mengikuti tadi perkembangan teknologi, perkembangan zaman ini memang harus kita ikuti. Karena emang sekarang eranya digitalisasi. Benar. Ya. Nah, AI salah satunya lagi kan. Benar sekali. Benar. Dia nggak perlu mutualan lagi sama orang. Dia cerita sama AI bisa loh. AI sebuah program coba gitu ya. belum? Udah pernah coba? Udah saya. Curhat. Dan ditanggapi dengan baik ya. Merasa terahasiakan curhatannya. Gitu ya Dok ya. Jadi tanpa ada sosok yang tahu, ini hanya cukup gitu. Iya, artificial intelligence kan. Ya ternyata secanggih itu sekarang. Iya, hebat sekali. Benar banget Dokter. Tanya apa dia tahu kan. Dia sampai seperti punya, mungkin kalau anak sekarang mengikutinya, dia pinter untuk ada moodnya, bukan mood ya tadi mood mood dia ngerasa sedih, saya turut berduka, saya turut senang dengan dia bisa gitu. Iya. Hebat juga sih. Ada empatinya. Ada empati. Nah ini empatinya itu dia masuk juga. Iya. Hebat juga ya. Canggih. Itulah perkembangan teknologi harus diikuti. Tentu di semua hal pasti ada positif dan negatif. Tinggal bagaimana kita menempatkan hal-hal tersebut. Kitanya harus bijak benar, ya Dok. Benar, kita yang harus bijak. Nah ini dia pertanyaannya. Jadi pada orang-orang yang sangat peduli dengan validasi, dengan dalam kasus episode kita kali ini validasi dari moods atau followernya itu. Gimana? Apakah ada berdampak psikologis kalau dia tidak mendapat dukungan atau gimana Dok? Baik, ya tadi tentu semua hal harus ada bimbingan, ada pembelajaran dan juga arahan yang benar. Termasuk tadi validasi tadi. Benar-benar. Mungkin ya dengan kita memberitahu bahwa di media sosial itu tidak semua yang kamu lihat itu benar. Real ya. Ya kan? Dia pakai iPhone terbaru, pakai tas yang paling mahal, yang mungkin punya tetangganya atau di toko aja dia pegang ya, HP-nya juga. Numpang foto. Nah, jadi validasi gitu tuh itu yang harus kita ajari kepada generasi-generasi yang benar, yang sekarang ini, karena mereka kan nggak tahu nih. Kalau kita kan Dokter Sela kan mungkin saya dulu ya. Ya, saya bersedia ya saya. Gimana? Tidak ada ya zaman yang untuk orang. Mungkin ada yang tidak memvalidasi ya. Mungkin emang ada yang mau flexing aja, menyombongkan diri. Ada yang memang nggak ada, biasa aja tuh gitu ya kan. Validasi dulu dia memang kalau ada orangnya baru bisa flexing. Dulu kan gitu ya, arisannya berarti ya. Pantas kalau ibu-ibu arisan cantik semua. Iya, giliran arisan semua keluar. Nah itu ya. Jadi berarti bentuk besar, bentuk lebih luas dari arisan nih jadinya flexing nih. Nah itu, saya nggak bilang, Dokter Sela yang bilang. Jadi ini Dok, jadi ide untuk podcast selanjutnya nih Dokter. Jadi Dok, jadi gimana sih sebenarnya kita bisa membangun ruang yang lebih sehat di media sosial? Jadi tadi kan terkadang orang yang punya moods itu merasa karena punya satu kesamaan kesukaan gitu, merasa disupport gitu ya. Baik. Nah ada juga kadang-kala katanya netizen lebih kejam daripada ibu tiri kan. Kemudian banyak sekali komentar karena itu tadi kita ngekomen nggak kenal siapa ya udah langsung aja gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tuh terhindar dari judgement orang yang nggak kita kenal. Lebih sehat lah media sosial ini kita pakai ini Dok. Ibu tiri lebih kejam daripada netizen, padahal soalnya netizennya ibu tirinya. Ternyata ibu tiri. Nah, jadi ya bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut ya. Tentunya tadi ya kita buat dulu ada ceritanya orang naikin keledai itu dibilang kasihan keledainya gitu ya. Terus benar. Pernah tahu itu ya. Kemudian terus keledainya dibawa, dia bawa juga
bodohnya Bodoh. gitu ya, karena itu kan jadinya tinggal bagaimana kita mempersepsikan apa kata orang, kita bisa memilih, menyaring. Mungkin kalau nggak suka ya delete aja kali ya, Iya. atau kita blok aja orang-orang yang rasa kita toxic nih. Ini Toksiknya. udah nggak kenal siapa, ya udah gitu ya kan. Akhirnya kembali kepada tadi, memang butuh BO, bimbingan orang tua, bukan booking only. Saya salah mengerti. Untung langsung cepat gitu. Ya bahaya. Bimbingan orang tua. Iya bahaya nanti. Jadi kembali ke bimbingan orang tadi, Betul, orang tua benar, tadi ya benar, dokter ya. Dan menarik sekali tentang filosofi si keledai dan orang ini tadi dok. Jadi kalau kita sibuk sama tanggapan orang tua, apapun yang kita lakukan nih bisa jadi salah semua. Betul, setuju. Oke dok, tapi apa ya? Itu kayaknya istilah lama dan di bawah sadar lagi. Karena saya bicara dengan dokter Sela kan. Jadi menyesuaikan. Menyesuaikan. Oke. Dan dokter ini ada beberapa pertanyaan lagi nih. Seberapa penting menjaga batasan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan online? Kadang-kadang Ya, setuju. orang nih kebablasan. Segala hal yang detail, yang kecil, nggak penting tuh di-share juga nih. Setuju. Padahal itu yang bahaya ya. Ada yang kemarin sempat tuh viral, dia nunjukin kartu ATM-nya atau kartu kreditnya, ternyata dibobol ya nomornya, bisa dia ya, kasih tahu alamatnya kan, bener. nomor teleponnya apa, akhirnya menjadi kriminal, kunci untuk kriminal itu, mengundang kriminalitas. Iya, juga saya baru ingat dok, lihat kan? yang rumah dok, karena dia sharing rumahnya. Terakhir akhirnya kecurian, dirampok gitu. Ketahuan kan, lagi pergi nih. Jadi tadi kita harus tahu batasan semua hal kan. Bahkan minum air putih aja kita harus tahu batasan. Iya. Ya kan nggak bisa kita minum air putih terus. Ini nanti kembung ya dok ya. Benar. Iya, setuju dok. Ikan kan? Ikan. Iya dok. Jadi harus pandai memilah ya dokter ya. Betul. Karena era digitalisasi nggak bisa kita hindari lagi. Bisa. Coba kita naik gunung ya dok. Naik gunung pun sekarang bahkan udah ada loh ininya kan. Iya, mungkin nggak ada, tapi sesaat turun belum lagi sampai udah nyari mau update status ya kan. Baru turun. Foto di puncak tadi gitu ya. Puncak tadi nggak sabar dia. Jadi memang jangan dihindari. Yang positif kita. Iya. Kenapa mesti semua kan itu harus kita batasi? Bahaya kan, pajak juga kan ketahuan jadinya dokter Sela. Jadi hati-hati. Benar. Kan? Iya benarnya ada karena dia terlalu mengekspos. Ini pajaknya gimana? Iya. Benar. Makanya harus hati-hati sekali. Terus di-mention Pak Dirjen Pajak. Kena. Iya benar. Bahaya. Memang kalau tidak bijak malah jadinya ya itu dok. Betul. Jatuh ke lubang gitu. Jadi bukan hanya genset aja nih. Justru banyak yang tadi baby boomer ya. Justru yang banyak kena hal-hal scamming seperti itu. Benar. Banyak loh yang penipuan. Malah karena mereka adalah kalangan baby boomer, dianggap oleh mereka penipu ini nggak tahu banyak nih. Iya betul. Akhirnya dia update yang rusak suaminya, ya kan, yang rusak istrinya. Benar. Kasihan ya. Jadi harus memang harus mulai ada nih warning sign atau pembelajaran tentang bagaimana menyikapi media sosial dan kemajuan teknologi lah. Termasuk di moods ini dokter ya, pasti banyak sekali orang yang memang betul. ikut nimbrung untuk mau menipu. Benar. Banyak sekali lah ya. Saya rasa. Jadi memang harus hati-hati dan bijaksana ya dok. Benar. Mudah-mudahan ini membuka sedikit wawasan. Mulai dari baby boomer tadi sampai Gen Z ya. Gen Z tadi ya. Jadi ini memang berlaku untuk semua dok gitu. Karena saya membela Gen Z, termasuk Gen Z soalnya saya. Terima kasih. Setuju. Jadi sebagai pertanyaan penutup nih dokter, apa yang bisa dilakukan orang tua, guru, pengasuh atau mentor untuk membantu? Karena kembali lagi saya ingatkan memang tidak hanya Gen Z yang memakai medsos, tapi pengguna terbanyak nih Gen Z dan milenial gitu ya. Memahami bagaimana menggunakan media sosialnya secara sehat dan menghindari tadi khususnya di moods ini tadi. Jadi nggak terlalu tergantung atau percaya dengan orang-orang yang ada di moods itu tadi. Baik. Jadi memang orang tua pun harus belajar
hal-hal tersebut, apa yang disukai itu anaknya, penting. apa yang dilihat anaknya. Karena di game-game ada beberapa game seperti mungkin Roblox ya. Iya. Nah, itu Main ya, Dok? iya anak saya, tapi Oke. saya ikut main juga tadinya kan. Heeh. Supaya kita tahu, ternyata memang ada mood-mood itu ada, grup-grup itu ada. Iya, iya, Dan nanti yang dibahas kacau-kacau juga. iya, benar. Anak-anak ternyata. Omongannya udah Iya. benar. Jadi memang orang tua, guru-guru juga memang harusnya belajar Benar, saya setuju. teknologinya, belajar medsos itu bagaimana agar dia juga bisa menyampaikan ke murid-muridnya, ke anaknya. Jangan main medsos. Tanpa ada Jangan penjelasan main lebih internet. lanjut. Ya kan? Benar. Sementara gitu buat ujian, gitu buat PR. Lihatlah Google. Benar. Ya kan? Nah, Iya. kemarin bilangnya nggak boleh main internet, Iya. sekarang sudah lihat Google. Google. Kan susah ya. Jadi memang harus apalagi anak zaman sekarang itu ya memang harus kita kasih tahu Iya, benar. sebab akibat apa dan mengapanya itu memang mereka harus tahu. Bukan hanya kata jangan atau Iya, nggak boleh gitu, benar. Dok, ya. Ya kita sendiri pun kita kembalikan. Jangan tuh kenapa? Kita pun jangan ikut-ikutan juga katanya ini nggak Nah bagus. itu, jadi harus tahu dulu, jadi dia bisa menerangkan. Mungkin yang di sekolah, Bu Guru, Pak Guru harus tahu, jadi bisa menerangkan dan kasih warning kepada murid-muridnya Murid-muridnya, dan didiknya. anak-anak. Insya Allah pasti bisa ya. Amin. Mudah-mudahan ya, Dok, ya, karena berarti itu tadi melibatkan segala pihak. Setuju. Orang anak-anak zaman sekarang, Gen Z sekarang Benar, kan benar. pinter-pinter ya, Dok, Oh ya. pasti. Jadi Ya. kalau terkadang kalau orang tua pengasuh gurunya tidak update, mereka malah mengucilkan. Nah iya, mereka nggak Iya. mau. Akhirnya buat mood sendiri, pembenci Iya. si A. Iya, kan? benar-benar. Nah itu. Oke. Makanya kita jangan sampai kalah dengan digitalisasi. Setuju, Karena betul. digitalisasi dibuat oleh manusia juga. Benar, Dokter Sela namanya Sela digitalisasi. Gusti Rani. Oke, Dokter. Terima kasih banyak atas episodenya kali ini ngomongin mood sama Gen Z. Siap. Seru. Oke. Terima kasih, Milenial. Dokter. Nanti saya cari lagi judul ini redaksi bakal cari judul tentang Gen Z lagi dan ngundang Dokter Bayu lagi. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Oke, Dokter, jadi setelah kita panjang lebar ngomongin tentang teman ya kan, teman di media sosial, Dokter. Terima kasih sebelumnya Terima kasih, Dr. sudah berbagi ilmu, sharing tentang medsos, ya tentang medsos dan kesehatan mentalnya juga nih, Dokter. Dan kalau ada nih teman-teman yang dengerin, yang nonton, kemudian merasa perlu nih kayaknya aku konsul ke psikiater. Kalau mau jumpa Dokter Bayu nih kemana nih, Dok? Di Klinik Utama Bina Atma di Medan. Medan ya. Oke, jadi yang merasa perlu konsultasi dan kayaknya cocok nih konsultasi sama Dokter Bayu boleh datang ke Klinik Bina Atma. Mungkin sekian untuk episode kali ini. Nanti di lain kesempatan kita undang lagi ya, Dok. Siap, Dokter Sela. Oke, dan jangan lupa tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Salam sehat jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.